Halo, kembali lagi di channel Ngobrolin Investasi. Sebelumnya gue udah bercerita mengenai reksadana ya. Jadi kalau kalian belum nonton video yang sebelumnya, kalian bisa nonton dulu deh gitu. Biar kita ada bayangan gitu. Karena sekarang tuh hampir semua orang tuh berjualan reksadana. Entah itu perusahaan fintech atau bahkan seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Mereka membuka suatu layanan baru yaitu untuk reksadana gitu. Nah, tapi ada beberapa hal yang kalian perlu tahu dari si reksadana tersebut. Yang seperti kemarin gue udah bilang di video sebelumnya, jadi reksadana tuh biasanya tuh ada kaitannya dengan fee atau dengan biaya. Nah, terkadang itu yang kita tidak tahu gitu. Tapi seperti yang gue baca yang kemarin kan gue menceritakan hal ini tuh memang terinspirasi gue dari bukunya Tony Robbins ini ya, Money Master the Game. Tapi kelihatannya tuh hal-hal seperti ini tuh mulai dimanfaatkan ya dari banyak perusahaan yang menjual reksadana tersebut gitu. Soalnya hampir semua ya untuk menjual reksadana dari e-commerce tersebut di bank juga terkadang mereka ada kerjasama dengan sekuritas untuk menjual reksadana gitu dan kadang kita juga ada perusahaan asuransi juga ya mereka kalau unit link itu mereka juga seperti menjual reksadana gitu. Jadi produk reksadana tuh ini ada lumayan banyak diketahui di dunia investasi gitu. Tapi sebagai lo yang ngikutin channel ini di ngobrolin investasi, gue pengen kasih wawasan baru nih gitu mengenai si reksadana tersebut, yaitu terutama di permasalahan si biaya tersebut. Nah, seperti yang dijelaskan di buku ini kemarin ya. Kemarin sih saya juga udah cerita ya. Jadi ketika kamu berinvestasi dengan fee bedanya hanya 2%, ada investasi yang satu persen dan yang satu 3% seperti itu. Tapi pada akhirnya itu bisa membedakan uangmu eh, pada saat beresnya ya gitu ya. Itu bisa membedakan hampir dua kali lipat gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh yang baru. Ini adalah dampak dari yang namanya biaya-biaya tersebut. Jika kamu punya $1 diinvestasikan, diasumsikan kamu mempunyai return per tahun 8% selama 30 tahun. Dengan 1% fee, kamu akan mendapat 7,6 juta dolar. Jadi dari 1 juta dolar ini diinvestasikan selama 30 tahun di 8% menjadi seperti ini. Dan ketika fee-nya beda 2%, seperti yang tadi gue bilang, oh ternyata hanya jadi 4,321 juta. Kenapa? Nah, itu adalah efek dari fee yang biasanya ya diambil setiap tahunnya. Ini kan annual fee ya, jadi fee per tahun. Jadi antara fee 3% dan fee 1%, terkadang kalau kita melihat per tahunnya itu memang seperti seolah-olah kecil. Tapi ketika itu sudah berada di 30 tahun ke depan, dan kita melihat dampaknya sebesar ini, gitu, hampir membuat uang pensiunmu nanti berubah 2 kali lipat seperti itu. Dan ini ingat ya, namanya fee itu dihitung berdasarkan dari si total portfolionya kita, bukan dari return yang kita dapat gitu. Jadi 1% ini dari 1 juta dolar, bukannya dari 8% keuntungan kita lalu dikalikan 1% gitu. Nah, itu bukan fee yang biasa di ini ya. Nah, jadi terkadang kita harus lebih cermat gitu ya dalam bereksadana, dan ini juga ada diberikan contoh. Ini adalah salah satu reksadana yang Tony Robbins ceritakan di bukunya ya. Nah, ini jadi real cost. Jadi biaya nyata, biaya sebenarnya dengan mempunyai sebuah reksadana. Ini bedanya, ada yang akun yang tidak bisa dipajak, ada ini yang diberikan pajak. Seperti itu. Jadi total cost-nya adalah 3,17 dan 4,17%. Sepertinya terlihat kecil. Seperti itu. Nah, tapi ini ditunjukkan lagi ketika kamu berinvestasi 50.000 dengan return setiap tahunnya secara gross ya. Jadi ini bukan return net, adalah 7,11%. Nah, lalu ini ada fee yang seperti itu. Ada fee expand ratio, ada fee trading cost, ada yang seperti ini, ada fee yang seperti ini, dan akhirnya fee yang menjadi fee sebenarnya ketika kamu berinvestasi segini dan dapat return ya. Jadi ini kita punya return 3.555. Ini biar gue perbesar.
Nih, kita punya return 3.555. Sedangkan ada fee di sini, ada fee di sini, gitu ya. Kalau kita melihat net return-nya yang tadinya 7,11% dikurangi fee, sebenarnya return kita tuh cuma 4,65% gitu. Itu hanya berkurang dari fee ini. Tapi biasanya kalau kalian mau menghitung fee sebenarnya, kalian tuh sebenarnya bisa membandingkan dari si return ini. Seharusnya kita dapat 3.555. Tapi pada kenyataannya kita hanya dapat segini. Jadi fee sebenarnya adalah fee yang ini, expense ratio ditambah trading cost, dibagi dengan return per tahunnya kita, dibagi 3.555. Nah, berarti fee yang kita bayarkan adalah 34,6% dari total return yang kita dapat gitu. Nah, kenapa? Makanya si fee ini ketika jangka panjang itu sangat-sangat berpengaruh. Karena ketika investasi kita harus aware gitu ya. Investasi itu adalah pertandingan jangka panjang. Ini tuh bukan permasalahan cuma setahun setelah itu berhenti, tapi ini adalah permainan sampai kamu tua nanti. Bahkan jangka waktunya bisa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Seperti itu. Dan ini adalah yang harus kalian kalian pikirkan mungkin gitu. Sebenarnya dari sini tuh mulai terbayang ya, tapi walaupun ini memang di dalam dolar, tapi kamu bisa dikalikan di secara rupiah ya. Misalnya kalikan saja kalau memang ingin gampang gitu, kalikan saja 1.000 gitu. Walaupun memang $1 sekarang itu kan 14 ribuan ya, cuman kalau kalian biar kebayang lah gitu ya. Tapi untuk returnnya 10% ini kalian bisa membayangkan gitu. Misalnya ini, anggap jika kalian menginvestasikan 5 kali 1.000, anggap saja 5.000 per hari atau 150.000 per bulan. Selama 10 tahun kamu akan mempunyai 30 juta. Seperti itu, ini tinggal ditambahin nolnya 3 ya. Dan ketika sampai 50 tahun kamu mempunyai uang berarti 2,598 miliar. Nah, seperti itu. Kalian bisa membayangkan itu. Nah, inilah yang gue pengen tekankan, kalau investasi itu adalah permainan di jangka panjang. Dan pada intinya bagaimana kita akan bisa memperoleh 10% annual rate of return. Dan ini tuh sebenarnya ya udah cukup bagus ya gitu dengan kita mendapatkan si 10% itu. Tapi ketika kamu berinvestasi dengan lebih baik dan mungkin kamu mempunyai pengetahuan yang cukup bagus di dalam dunia investasi ini, 10% ini dengan mudahnya kamu kalahkan gitu. Kita contoh juga nih yang paling besar. Sama, dikalikan 1.000 saja lah ya. Tapi kalau kalian bisa berinvestasi lebih, maksudnya menabung dan berinvestasi lebih banyak dari jumlah ini ya bagus juga gitu. Anggap seperti tadi ya, dikali 1.000 ini, anggap setiap harinya kalian berinvestasi 50.000. Di 1 bulan kalian berinvestasi di 1.500.000. Seperti itu. Nah, pada akhir ke 50 tahun kalian akan mempunyai uang sebanyak 25 miliar. Seperti itu. Nah, itulah dari misalnya keajaiban yang namanya berinvestasi gitu. Kadang memang kita terlihat kecil di depan, tapi ketika ditambahkan terus dan digulungkan bunganya akan menghasilkan selama 50 tahun akan menghasilkan 25 miliar seperti itu. Kan itu sangat-sangat besar ya jumlahnya gitu. Walaupun memang per bulannya kita lihat tuh sebenarnya yang kita investasikan tuh kecil ya, cuman 1.500.000 gitu. Tapi ketika 50 tahun kalian bisa memperoleh uang 25,986 miliar seperti itu. Dan yang ditambahkan nih, gue tambahin satu lagi ya. Jadi ini ada tahun-tahun di mana kamu bisa investasimu menjadi 2 kali lipat seperti itu. Nah, kan ini sistemnya dia bunga berbunga ya. Bukan karena investasi yang bagus itu adalah investasi yang dilakukan bunga berbunga. Jadi return yang kamu dapatkan selama investasi itu tidak langsung diambil, tapi digolongkan lagi, diinvestasikan kembali gitu. Oleh karena itu, jadi ketika kamu mempunyai return 25%, ternyata ketika untuk mendabelkan uang kamu, waktunya bukan 4 tahun ya, bukan 100%, karena kan kenaikan 100% dibagi 25%, bukannya 4 tahun gitu. Tapi karena bunga berbunga, kamu hanya perlu waktu 2,88 tahun untuk melipat gandakan investasimu seperti itu. Dan ini ada daftar-daftarnya.
Nah, ketika kamu yang seperti tadi ya 10%, ternyata uang kamu tuh ngedouble ketika sudah 7,2 tahun seperti itu. Dan bayangkan kalau misalnya investasi kamu hanya di deposito, pasti untuk mendobelkannya sangat-sangat lama tentunya gitu. Bahkan ketika deposito tuh juga ini kan masih tidak memperhitungkan pajak ya. Jadi ini adalah net return. Ketika ada deposito ada pajak 20%, tentu saja akan lebih lama dari situ gitu. Nah, makanya oleh seperti itu kita harus pintar-pintar yang namanya untuk berinvestasi ini. Seperti itu. Dan untuk di reksadana pun seperti yang gua katakan, jangan sampai kalian tidak mengetahui yang namanya fee tersebut gitu, karena fee tersebut tuh mengurangi si rate of return ini gitu. Nah, kadang kan kalau kamu bisa melihat nih ya, jadi dari tadi, nah dari yang rate returnnya 7%, oh ternyata dengan kamu berinvestasi di reksadana, net returnnya jadi 4,65%. Padahal sebetulnya mereka melaporkan 7,11%. Nah, ini kalian akan bisa membedakan yang namanya 7% dengan 4%, bedanya berapa lama untuk ngedouble. Ini di 10 tahun, ini di 14,4 tahun, ini di 5% dan 7% ya. Kita bulatkan saja, anggap saja dengan adanya fee tersebut, uang kamu berlipat 2 kali lipat lebih lama, selama 4 tahun lebih. Seperti itu. Dan itulah adalah mindset yang kalian perlu ketahui ketika kalian berinvestasi dengan reksadana. Seperti itu. Bukannya tidak bagus, tapi ini adalah sesuatu yang menurut gua kalian harus concern, kalian harus pedulikan, karena CV ini tuh bisa membuat investasimu berbeda jauh hasilnya. Seperti itu, seperti yang grafik ini ya gitu. Nah, jadi sampai di sini dulu deh, biar nggak terlalu lama ya videonya ya. Jadi jangan lupa like atau komen jika ada yang ingin kalian tanyakan. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nantikan untuk video selanjutnya. Dan ketika kalian misalnya, ingin juga nih baca buku lengkapnya ya, buku Tony Robbins itu cukup panjang sih ya. Dia halamannya sampai 1100. Kalian bisa tulis email aja di kolom komentar. Nanti gue bisa kirim lewat email kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.